Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus pertumbuhan makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang dinamakan siklus. Yang pertama, kita akan membahas siklus pertumbuhan manusia. Di antara kalian pasti sudah tahu kan apa saja urutan pada siklus perubahan manusia? Urutan pertama dimulai dari bayi. Selama tahun pertama, bayi selalu bergantung pada orang tua untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Urutan kedua ada pada anak-anak. Setelah mencapai usia 2-5 tahun disebut masa kanak-kanak atau balita, anak di bawah 5 tahun. Pada usia ini, kita sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungan. Urutan ketiga ada remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan memasuki masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masa ini disebut masa pubertas. Kita akan mengalami berbagai perubahan fisik mulai dari tinggi badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Pada urutan keempat ada pada orang dewasa. Pada masa ini pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada orang dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik, sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Yang terakhir, lanjut usia atau biasa kita sebut lansia. Saat umur sudah lebih dari 50 tahun, kita bisa sebut lansia. Pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa lanjut usia atau masa tua, inilah kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Gerak mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Kulit menjadi mengerut dan rambut menjadi beruban. Yang kedua, kita akan membahas siklus pertumbuhan pada hewan. Terdapat 3 siklus pada pertumbuhan hewan. Ada siklus yang tidak mengalami metamorfosis, ada siklus metamorfosis sempurna, dan siklus metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, ada siklus tidak mengalami metamorfosis, artinya siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa, tapi bentuknya sama. Contohnya pada kucing. Kucing baru lahir hingga kucing dewasa bentuknya sama kan? Yang membedakan hanyalah ia bertumbuh menjadi lebih besar, menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan hewan lainnya, seperti anjing, ayam, kelinci, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada siklus metamorfosis sempurna, di mana perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, lalu menjadi dewasa. Contohnya pada kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian ia menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna ada pada katak atau kodok, nyamuk, dan lain-lain. Yang ketiga, ada siklus metamorfosis tidak sempurna, di mana perubahan bentuk hewan, tetapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase pupa dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Contohnya ada pada belalang. Yang ketiga, kita akan membahas siklus pertumbuhan pada tumbuhan. Terdapat 3 siklus pertumbuhan pada tumbuhan. Ada siklus pertumbuhan menggunakan biji, ada siklus pertumbuhan menggunakan tunas, dan siklus pertumbuhan menggunakan umbi. Yang pertama, siklus pertumbuhan menggunakan biji, di mana biji terdapat di dalam buah. Ketika biji ditanam, akan tumbuh tunas, lalu tumbuh menjadi pohon kecil, selanjutnya tumbuh menjadi pohon besar, lalu berbunga dan berbuah. Seperti pada apel, jika berkembang biak dengan biji, biji terdapat di dalam buah apel. Ketika biji ditanam, akan tumbuh tunas, lalu tumbuh menjadi pohon apel kecil, selanjutnya tumbuh menjadi pohon apel besar, lalu berbunga dan berbuah apel. Yang kedua, siklus pertumbuhan menggunakan tunas. Tunas adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Contohnya pada pohon pisang dan cocor bebek. Saat pohon pisang sudah besar, maka akan tumbuh tunas-tunas kecil di samping pohon pisang. Beda halnya dengan cocor bebek. Ia berkembang biak dengan tunas daun, di mana tunas daun adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di atas daun dari induknya. Saat cocor bebek sudah besar, kemudian daunnya jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tunas-tunas kecil di atas daun cocor bebek tersebut. Seperti pada gambar ini. Yang ketiga, siklus pertumbuhan menggunakan umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang akan berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, umbi lapis.
merupakan lapisan daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, umbi batang. Bagian batangnya akan menggembung dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya ada pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Yang ketiga ada umbi akar. Bagian akarnya akan menggembung dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya ada pada wortel dan singkong. Sekian dari materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.